Assalamualaikum, di sini kami akan mempresentasikan tentang risiko sistem informasi dan konsep audit. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama Wildan Rizky Ramadan dengan NIM 205100006. Yang kedua Hasbullah dengan NIM 205100020. Dan yang terakhir Nuraini Nadifih dengan NIM 205100022. Risiko sistem informasi. A. Risiko komputer. Sistem pengendalian terdiri dari semua elemen organisasi termasuk sumber daya, sistem, proses, budaya, struktur, dan tugas yang bersama-sama mendukung dalam pencapaian tujuan organisasi. Sistem pengendalian akan efektif jika sistem tersebut dapat memberikan jaminan terhadap organisasi untuk mencapai tujuannya dengan andal. Semua entitas menghadapi resiko terlepas dari ukuran, struktur, sifat, atau industrinya. Semua bisnis, produk, dan proses melibatkan beberapa tingkat resiko. Manajemen risiko melibatkan mengidentifikasi proses dan resiko terkait, mengidentifikasi kontrol yang terkait, mengevaluasi sistem pengendalian dalam memitigasi resiko, menentukan kontrol kunci dan keefektifan pengendalian kunci. Ada 3 jenis risiko. 1. Risiko inheren, kemungkinan kerugian yang signifikan tanpa faktor pengendali risiko. 2. Risiko pengendalian, kemungkinan kontrol tidak efektif mengelola risiko inheren. 3. Risiko audit, cakupan audit tidak menangani eksposur bisnis yang signifikan. B. Pengaruh risiko bisnis. Secara umum, risiko bisnis dapat memengaruhi 1. Kemampuan perusahaan untuk bersaing dengan mempengaruhi kualitas produk dan layanan. 2. Kekuatan finansial perusahaan melalui kerugian potensial. 3. Citra publik dan reputasi jika risiko menyebabkan masalah serius. Dalam organisasi terkomputerisasi, penilaian risiko memerlukan pemahaman risiko proses bisnis dan lingkungan TI. Ini memerlukan pendekatan kolaboratif antara auditor, manajemen dan TI. Manajemen risiko sistem informasi dianggap isu strategis yang menjadi tanggung jawab Dewan Direksi. Hindari pemahaman yang terfokus hanya pada risiko dengan visibilitas tinggi. C. Risiko sistem informasi. 1. Risiko terkait pihak yang terlibat proyek sistem informasi. Kekurangan tenaga perancangan sistem atau sistem analis. Kurang pengalaman. Kurang tenaga ahli dalam tugas. Kurangnya keahlian secara umum. Kurang pengetahuan, keterampilan atau keahlian khusus dan perkembangan teknologi. Kurangnya pengetahuan tentang sistem. Kurangnya pengetahuan tentang teknologi. Kurang pengalaman dengan sistem pengembangan dan metode pengembangannya. Kurangnya kemampuan mengelola proyeksi sistem informasi. Rendahnya kemampuan provider dalam dukungannya terhadap pembangunan sistem informasi. Kurangnya dukungan konsultan eksternal. Terdapat 2 faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal antara lain, intensitas konflik internal tim, konflik personal, keragaman tim, pergantian personel, terjadinya kematian atau cedera, kesalahpahaman personil. Selanjutnya faktor eksternal antara lain, kegagalan memahami sudut pandang pelanggan, kurang memahami tentang data, kurangnya pemahaman tentang spesifikasi desain dan teknologi komputer, ketidakmampuan untuk mengerti kebutuhan pengguna, kurangnya motivasi karyawan, kurangnya keterampilan anggota tim. 2. Risiko terkait cakupan proyek sistem informasi. Informasi berlebihan menimbulkan ketidakpastian karena ada kesenjangan informasi yang tersedia dan informasi yang dibutuhkan untuk membangun sistem. Lingkup aplikasi yang terlalu luas meningkatkan biaya dan memperpanjang waktu pelaksanaan. Penting untuk menyesuaikan cakupan proyek dengan sumber daya yang tersedia. Dokumentasi yang kurang memberi risiko menghambat pengembangan sistem oleh pengganti karena sulit memahami kebutuhan pengguna sebelumnya. Data yang ambigu dan tidak konsisten serta kekurangan pengalaman dan pengetahuan sulit dalam proses konversi sistem. Ketergantungan antar bagian memberi risiko menghambat sistem jika salah satu bagian mengalami masalah. Masalah antarmuka tidak hanya antara manusia dan komputer tetapi juga antar sistem perangkat keras tanpa standarisasi. Kolaborasi membutuhkan kesepahaman para pihak untuk bekerja sama namun ketiadaan hal itu menghambat sistem. 3. Risiko terkait sistem kerja.
Praktek kerja yang kurang efisien atau efektif berisiko gagalnya proses bisnis. Kurang perawatan berisiko merusak sistem secara bertahap. Prosedur bisnis tidak sesuai dengan sistem kerja lain berisiko mengganggu kinerja. Sumber daya yang kurang mendukung proses bisnis. Manajemen operasional dan kepemimpinan yang tidak efektif. Keterampilan dan pemahaman yang tidak mencukupi. Motivasi dan minat yang rendah berisiko menurunkan produktivitas. Peserta kesulitan bekerja sama untuk menyelesaikan konflik. Kesalahan peserta, penilaian yang buruk, kesalahan operator. Konsep audit. Audit berasal dari istilah Latin, audire, yang berarti mendengar. Pada masa-masa awal, seorang auditor biasanya mendengarkan akun yang dibacakan oleh seorang akuntan untuk memeriksanya. Tujuan awal dari audit adalah untuk mendeteksi dan mencegah kesalahan dan penipuan. Namun, seiring dengan perkembangan perusahaan saham gabungan, kepemilikan dan manajemen menjadi terpisah. Di India, Companies Act 1913 mengharuskan audit akun perusahaan dilakukan. Seiring dengan pertumbuhan perusahaan dan volume transaksi, tujuan utama audit bergeser untuk memastikan bahwa akun-akun tersebut benar dan adil, bukan hanya mendeteksi kesalahan dan penipuan. Penekanan tidak hanya pada akurasi matematika, tetapi juga pada representasi yang adil. Kesimpulannya, audit telah mengalami perjalanan panjang dari mendengarkan akun hingga menggunakan bantuan komputer untuk memeriksa akun. Terkomputerisasi. Istilah audit telah didefinisikan oleh otoritas yang berbeda. Audit adalah pemeriksaan rekaman akuntansi yang dilakukan dengan tujuan untuk menetapkan apakah mereka benar dan sepenuhnya mencerminkan transaksi yang terkait. Audit bertindak sebagai instrumen pengendalian keuangan, yang bertindak sebagai perlindungan atas nama pemilik terhadap pemborosan, kecerobohan, atau penipuan yang dilakukan oleh agen atau pelayan pemilik. Dalam hal penggunaan uang atau aset lainnya, agen yang digunakan untuk tujuan ini disebut auditor. A. Batasan audit. 1. Pertimbangan profesional. Banyak keputusan auditor melibatkan pertimbangan profesional. Bukti audit bersifat persuasif, bukan konklusif. 2. Ketergantungan sistem pengendalian internal. Proses audit bergantung pada sistem pengendalian internal perusahaan, namun selalu ada risiko sistem tidak berjalan sebagaimana dirancang. 3. Ketergantungan pendapat pihak lain. Auditor harus mengandalkan pendapat ahli hukum, teknik, arsitek dalam bidangnya. 4. Tidak semua kesalahan penipuan terdeteksi. Auditor tidak selalu dapat menemukan penipuan yang dilakukan secara terencana. 5. Dampak inflasi. Laporan keuangan mungkin tidak mencerminkan kondisinya karena pengaruh inflasi. 6. Praktik korupsi. Manajemen dapat menggunakan praktik korupsi untuk mempengaruhi auditor. 7. Keterbatasan laporan keuangan. Laporan keuangan tidak selalu mencerminkan nilai aktual aset dan kewajiban. B. Prinsip dasar audit. Berikut ini adalah prinsip-prinsip dasar yang mengatur tanggung jawab auditor profesional yang harus dipatuhi saat melakukan audit. 1. Integritas, objektivitas, dan independensi. Auditor harus jujur dan netral dalam menjalankan tugas profesional. Dia harus fair dan tidak boleh memihak. Auditor harus tetap independen dan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu. 2. Kerahasiaan. Auditor harus menjaga kerahasiaan informasi yang diketahui selama audit dan hanya mengungkapnya jika ada wewenang atau kewajiban hukum. 3. Keterampilan dan kompetensi. Audit harus dilakukan oleh orang-orang yang berpengalaman, terlatih, dan kompeten. 4. Kekritisan pada pekerjaan orang lain. Auditor tetap bertanggung jawab untuk memberikan opini walaupun pekerjaan didelegasikan kepada orang lain. 5. Dokumentasi. Auditor harus mendokumentasikan hal penting untuk memberikan bukti bahwa audit dilakukan sesuai prinsip. 6. Perencanaan. Auditor harus merencanakan pekerjaan audit untuk menjadi efektif dan efisien. 7. Bukti audit. Auditor harus memperoleh bukti audit yang memadai untuk menarik kesimpulan dan dasar opini. 8.
Kesimpulan dan pelaporan, auditor harus mereview dan mengevaluasi kesimpulan yang diambil dari bukti audit sebagai dasar untuk memberikan opini. Laporan audit harus memuat opini tertulis. C. Bukti audit sistem informasi. 1. Bukti audit harus memadai, relevan, dan berguna untuk membantu auditor membentuk pendapat. 2. Bukti sering diperoleh dari menginterogasi file data komputer, observasi, wawancara, dan pemeriksaan catatan. 3. Terdapat berbagai jenis bukti, fisik, kesaksian, dokumenter, dan analitis. Semua membantu auditor membentuk pendapat. 4. Tanggung jawab utama untuk pencegahan dan deteksi kecurangan berada pada manajemen. Namun, auditor dapat membantu dengan menetapkan pengendalian internal yang dapat mendeteksi kecurangan. 5. Auditor forensik bertanggung jawab untuk menyelesaikan kecurangan dengan bukti yang memadai. Mereka harus mengasumsikan kerusakan berakhir di pengadilan. D. Prosedur bukti audit. Auditor sistem informasi sering diminta untuk menyatakan pendapat tentang kecukupan dan efektivitas pengendalian internal dalam mitigasi risiko. Untuk itu, auditor harus mengumpulkan bukti audit. Beberapa poin penting. 1. Bukti audit harus memadai, relevan, dan berguna untuk membantu auditor membentuk pendapat. 2. Bukti sering diperoleh dari menginterogasi file data komputer, observasi, wawancara, dan pemeriksaan catatan. 3. Terdapat berbagai jenis bukti, fisik, kesaksian, dokumenter, dan analitis. Semua membantu auditor membentuk pendapat. 4. Tanggung jawab utama untuk pencegahan dan deteksi kecurangan ada pada manajemen. Namun, auditor dapat membantu menetapkan pengendalian internal yang dapat mendeteksi kecurangan jika terjadi. E. Konsep dasar C. Audit sistem informasi menghadapi tantangan akibat perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Organisasi saat ini sangat bergantung pada sistem dan teknologi informasi. Berikut poin utama sebagai berikut. 1. Organisasi harus cepat beradaptasi dengan perubahan untuk bertahan hidup, terutamanya yang berkaitan dengan sistem informasi dan teknologi. 2. Perkembangan teknologi informasi dalam 20 tahun terakhir luar biasa dan berevolusi dengan cepat. 3. Kebutuhan akan kualitas, kontrol, dan keamanan sistem informasi memaksa organisasi untuk menetapkan sistem pengendalian yang memadai. 4. Cobit diterbitkan oleh ISACA untuk menangani masalah terkait pengendalian dan keamanan informasi. 5. Seiring perkembangan sistem informasi, pentingnya audit sistem informasi juga meningkat. 6. Ada beberapa metode dan prosedur audit sistem informasi yang harus dipertimbangkan sesuai dengan kondisi organisasi. F. Konsep audit secara umum. 1. Audit sistem informasi difokuskan pada sistem otomatisasi dan teknologi informasi yang digunakan perusahaan. Audit ini membutuhkan opini tentang data akurat dan sistem informasi yang handal. 2. Perkembangan sistem otomatis menuntut perubahan metode dan prosedur audit. Evaluasi pengendalian otomatis dan pemanfaatan teknologi menjadi penting. 3. Tujuan audit sistem informasi antara lain validasi pengembangan sistem, kontrol akses, dan otomatisasi kegiatan audit internal. 4. Teknik audit terdiri dari tes kepatuhan dan tes substantif, secara manual ataupun menggunakan perangkat lunak. Teknik manual meliputi wawancara, observasi, dan pemeriksaan dokumen. 5. Penentuan ruang lingkup dan tujuan audit sistem informasi mempertimbangkan faktor seperti cakupan audit berjalan, durasi audit, kerumitan sistem, prosedur pengembangan sistem, dan lainnya. 6. Kondisi ideal bagi audit sistem informasi adalah ketika sistem informasi beroperasi secara independen, mengoptimalisir sumber daya, sesuai standar yang ditetapkan, melibatkan pengguna dalam desain aplikasi, dan penetapan biaya dilakukan secara transparan. G. Tren masa lalu dan masa depan audit sistem informasi. 1. Awalnya, auditor hanya memeriksa hasil output dari komputer tanpa memahami proses internal komputernya mengaudit di sekitar komputer. 2. Kemudian,
Auditor membutuhkan bantuan tenaga ahli teknologi untuk memastikan kontrol pada perangkat lunak dan kerasnya mengaudit komputer. 3. Selanjutnya, audit sistem informasi menjadi penting karena pengaruh sistem informasi terhadap perusahaan, mengaudit melalui dan dengan komputer. Seiring kompleksitas sistem dan teknologi yang meningkat, tantangan audit juga meningkat. Strategi audit harus dirancang secara terpadu menggunakan kerangka kerja seperti COBIT milik ISACA. Metode audit semakin canggih dan menggunakan teknologi untuk mengaudit di dalam komputer. Teknik ini mencakup pengetesan perangkat keras, sistem operasi, database, dan komunikasi yang menggabungkan kontrol dan keamanan. H. Konsep kontrol. Perkembangan teknologi berpengaruh pada mekanisme kontrol. Kontrol manual dan otomatis menjadi bagian dari sistem modern. Tersedia teknologi kontrol baru. Tujuan pengendalian antara lain, menjaga aset organisasi, menjamin akurasi dan keandalan data, meningkatkan efisiensi, mematuhi kebijakan organisasi. COBIT dirilis ISACA untuk mendefinisikan metodologi kontrol. COBIT mencakup data, aplikasi, teknologi, sumber daya manusia. COBIT terdiri atas 4 domain: perencanaan dan organisasi, akuisisi dan implementasi, pengiriman dan dukungan, pemantauan. Sekian dari kami, terima kasih.